Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Septiansyah Putri dengan NIM G00230111. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait laprak anatomi pada blok 2.2 sistem kardiorespirasi. Jadi pertama kita akan membahas faring. Faring merupakan saluran muskulomembranosa dengan panjang 12-14 cm yang menghubungkan antara kavitas nasi dan kavitas oris menuju laring dan esofagus. Nah, faring ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Yang pertama ada nasofaring. Dia terletak pada vertebra cervical 1-2. Karena naso itu hidung, berarti fungsinya untuk respirasi. Terus di nasofaring ini ada beberapa struktur. Yang pertama ada octe atau Ostium pharyngeum tubae auditivae eustachii. Dia tuh pintu masuk tuba auditiva atau tuba eustachiae yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpanika telinga. Selanjutnya ada tonsila pharyngea atau tonsila adenoid. Terus ada torus tubarius, itu peninggian di sebelah posterior dan superior dari octe. Terus ada torus levatorius, itu peninggian di inferior octe yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Terus ada recessus pharyngeus, dia tuh ada di dorsal torus tubarius dan memanjang ke atas sampai ke atafaring. Baik, selanjutnya ada orofaring. Oral, berarti dia ada di belakang mulut. Dia terletak pada vertebra cervical 2-3, fungsinya untuk sistem pencernaan. Terus ada beberapa bagian juga di orofaring ini. Ada arcus palatoglossus, itu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris. Terus ada arcus palatopharyngeus, itu pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris. Terus ada fossa tonsillaris itu sendiri, itu cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Nah, si fossa tonsillaris di sini bakal ditempati sama tonsila palatina. Terus ada vallecula epiglotica, itu tempat bertampungnya benda tumpul yang tertelan gitu loh. Selanjutnya ada laryngofaring, dia letaknya ada di belakang laring ya. Letak skeleotopisnya di vertebra cervical 3-5. Terus ada beberapa struktur di sini. Pertama ada fossa piriformis, itu ada di kanan dan kiri laryngofaring untuk menampung benda tajam yang tertelan. Terus ada aditus laringis, itu dia pintu masuk menuju laring, terletak pada dinding anterior laryngofaring. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jantung. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai struktur jantung dan mekanisme kerja katup jantung. Nah, struktur jantung ini dibagi menjadi dua, struktur internal dan struktur eksternal. Pertama, kita akan membahas struktur internal. Struktur internal jantung ini ada 4, atrium dexter R sinister dan ventriculus dexter R sinister. Yang pertama ada atrium dexter. Dia tuh terdiri atas suatu ruang utama yang halus, namanya sinus venarum cavarum. Terus dia juga ada satu ruang kecil yang kasar, dia itu terbentuk dari musculus pectinati. Nah, pada bagian superior itu disebut auricula dexter. Nah, kedua ruang itu dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalam, sedangkan pada bagian luar akan membentuk suatu alur yang namanya sulcus terminalis. Terus, auricula dexter itu kantong otot berbentuk kerucut kecil yang merupakan proyeksi dari atrium dexter itu sendiri. Terus ada yang namanya fossa ovalis dan limbus fossa ovalis. Dia itu merupakan obliterasi dari foramen oval yang berada di septum interatrial. Terus ada ostium anterioventricularis dextra. Itu tuh eh, saluran yang menghubungkan antara atrium dexter dengan ventriculus dexter. Terus ada ostium sinus coronarius sama ostium vena cava inferior. Selanjutnya ada ventriculus dexter. Dia merupakan terdiri atas satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carnae. Nah, trabecula carnae itu dibagi menjadi 3. Ada musculus papillaris.
pertama, dia melekat ke dinding ventrikel melalui basisnya, sedangkan bagian puncaknya dihubungkan melalui chorda tendinea ke cuspis valva tricuspidalis. Terus ada trabecula septomarginalis. Dia tuh yang menyilang rongga ventrikel dari septum ke dinding anterior dan dia cuma terdapat di ventrikel kanan. Nah, trabecula septomarginalis ini juga membawa vesiculus atrioventricularis crus dextrum, sehingga berperan juga dalam sistema conduction cordis ventrikel kanan. Terus ada rigi-rigi biasa yang menonjol pada permukaan dalam septum interventrikular, yaitu sekat antara ventrikel kanan dan kiri. Terus ada ostium trunci pulmonalis, dia tuh menghubungkan dengan truncus pulmonalis yang dibatasi oleh valva trunci pulmonalis. Baik, selanjutnya ada atrium sinister. Dia terdiri dari sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Terus di situ juga ada ostium anterioventricularis sinistrum, dia menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Terus ada fossa ovalis dan valvular foraminis oval yang dimarahi oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, dan 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Lanjut, ada ventriculus sinister. Dia tuh pembentuk apex cordis. Terus miokardiumnya lebih tebal dibanding yang lain karena dia harus memompa darah ke seluruh tubuh. Terus ada vestibulum aorta, terus ada ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta, sama musculus papillaris eh, dan chorda tendinea. Nah, bagian ventriculus yang mendekati aorta itu disebut dengan vestibulum aorta. Selanjutnya kita akan membahas struktur eksternal. Nah, setiap jantung atau cor itu dapat diidentifikasi adanya apex, basis, dan 3 fascies, yaitu ada fascia sternocostalis yaitu bagian anterior, fascia diaphragmatica, dan fascia pulmonalis. Nah, basisnya itu nanti mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya mengarah ke panggul kiri. Nah, basis cordis itu terdiri atas atrium dextrum menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Apex cordis itu mengarah ke ventrocaudal sinistra. Terus ada fascia sternocostalis dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dexter. Di sana juga terdapat sulcus atrioventricularis. Terus ada fascia diafragma dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior. Terus ada fascia pulmonalis. Ini dibentuk oleh ventriculus sinister yang membentuk impressio cardiaca pada fascias medialis pulmo sinister dan atrium dexter untuk pulmo dexter. Baik, pertama ada auricula jantung. Dia tuh merupakan suatu struktur pelengkap atrium yang menonjol yang merupakan sisa atrium kanan janin. Terus ada permukaan luar jantung itu terdapat banyak sulcus-sulcus yang melewati maksudnya sulcus itu merupakan tempat lewatnya pembuluh darah jantung gitu loh. Contohnya ada sulcus coronarius, itu tempat lewatnya arteri koronaria. Sulcus interventricularis anterior, dia tempat lewatnya arteri atau vena interventricularis anterior. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya annulus fibrosus. Dia tuh 4 cincin fibrosa yang mengelilingi 2 ostium atrioventricular, orificium aorta, dan orificium truncus pulmonalis. Nah, annulus fibrosusnya ada 4. Annulus atrioventricularis dexter, dia ada di sekitar valva tricuspidalis. Terus annulus atrioventricularis sinister, itu di sekitar valva mitralis. Terus annulus valva aortae, dia di sekitar valva aorta, sama annulus valva trunci pulmonalis, dia di sekitar valva pulmonalis. Terus ada trigonum fibrosum, itu daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Dia ada trigonum fibrosum dextrum, dia di antara annulus fibrosus valva aorta dengan annulus atrioventricularis dextra. Nah, kalau trigonum fibrosum sinistrum, dia menghubungkan di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricularis sinistra. Nah, sekarang kita akan membahas katup jantung. Katup jantung ada 4. 2 katup anterioventricularis, itu yang di antara atrium dan ventricle. Ada valva tricuspidalis dan mitralis.
Terus ada dua katup semilunaris, itu katup antara ventrikel dan arteri besar. Ada valva pulmonalis dan valva aorticus. Nah, jadi jantung tuh bentuknya seperti gambar yang di atas ini ya. Bentuknya tuh seperti pengerucut. Nah, dia tuh bakal terbuka ketika tekanan di belakang katupnya tuh lebih tinggi daripada tekanan di depan katupnya. Nah, tetapi bila tekanan di depan katupnya lebih tinggi daripada tekanan di belakang katupnya, dia tuh nggak bakal bisa mengalir gitu loh. Itu tuh buat mencegah namanya arus balik. Jadinya katup jantung hanya bisa terbuka ketika tekanan di belakangnya lebih besar daripada tekanan di depannya. Nah, gimana cara kerjanya? Jadi darah tuh dari vena cava bakal masuk ke dalam atrium kanan. Sehingga tekanan pada ventrikel kanan tuh bakal turun, sedangkan tekanan pada atrium kanan naik. Nah, karena tekanan atriumnya naik, ventrikel turun, katup tricuspid itu bakal terbuka. Sehingga darah ini masuk ke dalam ventrikel kanan. Nah, ventrikel kanan tuh bakal berkontraksi meningkatkan tekanan darah pada ventrikel sehingga nanti katup pulmonal tuh terbuka. Ketika katup pulmonar terbuka, darah tuh bakal menuju paru-paru. Selanjutnya dari paru-paru, dia bakal masuk melalui atrium kiri. Seperti sebelumnya nanti tekanan ventrikel kiri menurun, terus sedangkan tekanan atriumnya meningkat karena tensi darah tadi, sehingga katup mitral terbuka. Darah masuk ke dalam ventrikel kiri, ventrikel berkontraksi, sehingga katup aorta terbuka, sehingga darah itu bisa menuju ke seluruh bagian tubuh lainnya. Baik, selanjutnya kita bakal bahas soal diafragma dan mediastinum. Apa sih diafragma itu? Diafragma itu pembatas antara kavitas thoracis dan kavitas abdominis. Dia terdiri dari dua bagian, pars muscularis yang bagian perifer ini yang warnanya merah, dia ada pars sternalis, costalis, dan lumbalis, dan centrum tendineum itu yang di sentral yang bagiannya putih seperti hati itu. Ya. Nah, oke, pada pars muscularis ini, nah, pada pars muscularis, dia terdapat trigonum leri, dia itu yang bakal dilewati arteri vena epigasica superior. Terus itu pada pars sternalisnya ya. Terus pada pars costalis itu bentuknya seperti kubah pada diafragma. Terus ada pars lumbalis. Kita lanjut ke lubang pada diafragma. Baik, yang pertama ada hiatus aorticus. Dia ada di vertebra torakal 12. Dia tuh bakal dilewati sama aorta, ductus thoracicus, vena azygos, dan vena hemiazygos. Kalau bisa dilihat, arcus aorta tuh yang warna merah ini yang dilingkarin hijau. Nah, dia tuh tepatnya di pars muscularisnya. Terus ada hiatus esophagus, dia di VTH 10, dia bakal dilewati sama esophagus, terus nervi vagi, terus ramus esophageal, sama arteri gastrika sinistra. Itu ada di lingkaran di yang warna ungu ini. Dia letaknya juga di pars muscularis. Terus ada foramen vena cava morgagni, itu VTH 8, dia dilewatin sama vena cava inferior, nessus phrenicus dexter, dan vasa lymphatica. Itu yang di lingkaran warna biru. Nah, itu letaknya baru di centrum tendineum. Lanjut, terus ada trigonum leri, itu yang di belakang sini. Itu dilewati sama arteri vena nervus epigasica superior dan vasa lymphatica. Nah, di trigonum leri ini lawan banget terjadi yang namanya dikit lupa apa itu. Pokoknya yang ketika organ-organ itu kayak bisa keluar gitu loh. Bentar, saya cari dulu karena lupa. Oh, hernia. Hernia diafragmatika. Ya, maaf. Lupa. Terus ada neurovaskularisasi. Itu arterinya dari frenika superior sama inferior, terus arteri perikardioprenika sama arteri muskuloprenika. Dengan inervasinya dari nervus phrenicus yaitu nervus spinalis 3 sampai 5. Terus ada mediastinum. Mediastinum itu ruang dalam kavitas thoracis di antara kedua kavitas pleuralis. Nah, dia terbagi menjadi dua, superior dan inferior. Yang superior tuh mediastinum superior ada isinya tuh ada timus, trakea, esophagus, dan lain-lain. Mediastinum inferior tuh terbagi menjadi tiga lagi,
anterior, medial, dan posterior. Yang anterior dia ada sisa timus, lemak, jaringan pengikat longgar, dan masih banyak lainnya. Yang media ada cor atau jantung, perikardium, vena cava, dan lain-lain. Yang bagian inferior posterior ada esophagus, vena hesigus, dan hemiesophagus, dan lain-lain. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.